Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung dan juga disertai dengan perjamuan kudus. Kita saat ini akan mengenang ketika Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kita akan bangkit berdiri dan marilah ibadah Jumat Agung ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai ibadah kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan melakukan ibadah Jumat Agung, satu waktu yang demikian sakral bagi kami ya Tuhan, karena kami merasa satu ucapan syukur yang begitu dalam keluar dari hati kami ketika kami merayakan Jumat Agung ini, karena disitulah letak inti dari iman kami, bahwa Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih atas semuanya ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan beserta dengan kami ketika kami mengenang kematian Tuhan di atas kayu salib itu. Dan Tuhan sendiri yang akan menyertai kebaktian kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan yang akan berkati dan gunakan alat-alat yang ada ya Tuhan, untuk kami dapat
beribadah dengan kusuk dan khidmat untuk mengenang pekerjaan Tuhan di atas kayu salib itu untuk menebus dosa-dosa kami. Itu adalah karya yang sungguh sangat besar, sehingga kami patut untuk mengucap syukur atas semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur atas semuanya ini. Haleluya. Amin. Kira-kira mulai pukul 12 siang, kegelapan meliputi seluruh Yerusalem. Matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Tepat di pukul 3, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita beribadah bersama-sama untuk mengingat kasih dan pengorbanannya bagi setiap kita orang-orang yang berdosa. Mari kita mau menyambut Dia, mengatakan Allah yang telah memberikan salibnya untuk kita, menyembuhkan kita dan menyelamatkan kita. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku
tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Itulah kasih Tuhan bagi kita, sungguh besar dan mulia. Mari bersyukur kepada Dia yang telah menebus dan menyelamatkan kita dengan nyawanya, bagi Dia yang telah mengorbankan dirinya untuk kita. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku.
Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Kematian Yesus membawa kehidupan bagi setiap kita. Jangan pernah engkau meragukan dan menyia-nyiakan pengorbanannya. Jangan pernah engkau menganggap pengorbanannya sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja.
sebab ia telah membuktikan kasih-Nya dan karya salib-Nya untuk setiap kita.
Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tibalah saatnya kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan berfirman kepada kami, dan biarlah firman-Mu ini ya Tuhan, dapat tertanam di dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya ini, dan kami akan renungkan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal yang ke-15. Kita akan baca dari ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-41. Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41, demikian firman Tuhan. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali ada dua hal yang dikontraskan. Karena memang dua hal ini adalah kontras. Dua hal kontras ini adalah yang pertama kegelapan dan yang kedua adalah terang. Kegelapan itu melambangkan kematian, sedangkan terang itu melambangkan kehidupan. Alkitab pertama, yaitu kitab yang pertama, kitab Kejadian, diawali dengan kontras itu. Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2, terutama di ayat yang kedua dikatakan bahwa bumi ini semula keadaannya itu adalah kegelapan. Dan kegelapan itu adalah bukan hanya pas malam gelap gitu ya, tidak. Melainkan gelap di sini dalam bahasa Ibrani itu lebih mengarah kepada kegelapan yang pekat. Kegelapan yang benar-benar pekat.
Sampai-sampai kita tidak menjumpai terang satu titik pun. Itu adalah dunia yang dipenuhi dengan kekelaman, kematian. Tidak ada kehidupan di sana. Di ayat yang ketiga, kontras itu muncul. Dari kegelapan, Tuhan Allah itu menciptakan yang pertama adalah terang. Dan ketika terang itu jadi, maka hari-hari berikutnya mulai muncul kehidupan-kehidupan di dalam bumi ini. Sehingga yang pertama kegelapan, yang pertama adalah chaos, yang pertama adalah dalam bahasa Ibrani itu tohu wafohu atau porak-poranda, keadaan yang kosong, gelap gulita menutupi seluruh samudera raya itu berganti menjadi sebuah kehidupan, berganti dengan adanya terang. Nah, kisah kejadian pasal yang pertama ini kemudian diulang. Dan pengulangan itu pada satu titik di mana Tuhan Yesus mati. Dikatakan di ayat yang ke-33, pada jam 12, harusnya jam 12 itu adalah terang, benar-benar terang, karena matahari itu berada di pusat dari kepala. Artinya adalah benar-benar jam 12 itu suasana benar-benar harus terang. Tetapi yang terang tadi berubah menjadi kegelapan. Jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Ahli-ahli penafsir itu mencoba untuk ngepas-ngepaskan gitu ya. Mencoba untuk merasiokan ayat 33 ini. Mengapa kok jam 12 terjadi kegelapan? Ada orang yang mengkaitkan bahwa itu ada gerhana matahari dan yang lain sebagainya. Alkitab dicoba untuk dirasiokan. Tetapi jelas-jelas di sini dikatakan bahwa jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Artinya adalah ini memperlihatkan bahwa kuasa Allah saat itu, dia masuk ke dunia kegelapan itu. Dan Allah sendiri menebus kita ke dunia kegelapan itu. Sehingga kegelapan itu adalah fenomena bukan gerhana matahari. Melainkan fenomena ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Dia saat itu berjuang untuk menebus dosa-dosa manusia. Sehingga dosa-dosa hidup di dalam kegelapan itu akan diubahkan menjadi sesuatu yang terang. Dikatakan pada jam 3 itu ayat 34. Tepat pada jam 3 itu berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya adalah Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saat itu Tuhan Yesus berseru kepada Bapanya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini memberitakan bahwa dosa-dosa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus itu, dosa-dosa itu adalah sebenarnya hubungan
antara Allah dengan manusia itu begitu jauh. Hubungan antara Allah dan manusia itu tidak bisa dihubungkan. Dan saat itu Tuhan Yesus menanggung seluruh dosa itu. Dan oleh karena Dia menanggung dosa-dosa itu, sama seperti manusia, hubungan antara Allah dengan manusia itu, manusia tidak bisa berhubungan lagi dengan Allahnya. Dan dosa-dosa itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Memang kemudian ada salah persepsi di ayat yang ke-35. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia, padahal Eloi itu bukan Elia. Salah persepsi. Ayat 36 lanjutan dari salah persepsi itu. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah ayat 34. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu menyatakan bahwa memang benar-benar dosa itu menjadikan antara Allah dengan manusia itu ada gap, ada ruang vakum di mana manusia itu tidak bisa berkomunikasi dengan Allahnya. Kalaupun mau berkomunikasi harus lewat imam. Kalaupun mau berkomunikasi, itu imam masuk ke ruang Maha Kudus itu setahun sekali, hanya sekali saja. Maka dari itu, ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib itu, Dia benar-benar menanggung dosa-dosa manusia. Dia benar-benar menanggung dosa-dosa kita. Sehingga suasana pada saat itu menjadi kegelapan. Tetapi yang pasti, setelah jam 3 itu, suasana yang gelap tadi, suasana yang penuh dengan kematian itu, berubah menjadi suasana yang terang kembali. Berarti makna Paskah yang pertama, makna Jumat Agung yang pertama itu apa? Yaitu ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu Dia menanggung dosa-dosa manusia. Dosa-dosa manusia yang penuh dengan kegelapan itu, Dia ubahkan menjadi suasana terang. Arti dari terang itu adalah kehidupan. Ada satu tulisan yang sangat bagus, tentunya sangat terkenal, yaitu tulisan dari Raden Ajeng Kartini, di mana dia menulis satu buku dan diterbitkan dalam bahasa Belanda. Judul dari buku ini adalah Habis Gelap, Terbitlah Terang. Siapa yang menciptakan terang itu? Dan kalau kita kaitkan dengan kejadian tadi, yaitu kitab Kejadian, siapa pencipta terang? Pencipta terang itu adalah Allah sendiri. Dan saat itu, siapa yang mencipta terang di dalam kehidupan manusia? Siapa yang menjadikan yang ada di dalam diri manusia sebenarnya adalah kegelapan dan diganti menjadi terang? Siapa yang menciptakan terang di dalam kehidupan kita? Yang menciptakan terang, yang menciptakan kehidupan di dalam diri kita, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika kita merayakan Jumat Agung saat ini, kita sebenarnya merayakan bahwa kehidupan kita yang semula gelap berubah menjadi terang.
kehidupan kita yang semula penuh dengan dosa-dosa disucikan putih seperti salju. Tuhan Yesus sendiri telah menanggung dosa-dosa kita. Sehingga di ayat yang ke-38, makna Paskah yang kedua, dikatakan ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Tadi saya katakan bahwa dosa itu mengakibatkan terjadinya gap antara hubungan Allah dengan manusia. Tetapi saat itu terjadi tabir bait suci. Ini maksudnya itu apa tabir bait suci? Tabir bait suci itu adalah tabir yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Hanya satu-satunya manusia yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, yaitu imam besar. Imam besar itu bisa masuk, itu pun harus ditali. Kalau dia mati, akan bisa ditarik. Dia hanya satu-satunya. Dia adalah perantara antara manusia dengan Allah. Dia hanya bisa masuk ruang Maha Kudus itu karena dia menjadi perantara. Tidak ada yang lain, hanya dia saja. Tetapi dia adalah manusia dan berganti terus-menerus. Dan selamanya, bisa dikatakan begitu ya, pada zaman Perjanjian Lama, itu manusia, itu tidak diperbolehkan menghadap Allah. Tetapi Tuhan Yesus, ketika dia mati di atas kayu salib, saat itu terjadi di ayat 38 tadi, tabir bait suci itu terbelah dua. Dan anehnya terbelah dua itu karena tinggi sekali begitu ya tabirnya gitu ya. Itu otomatis kalau perbuatan manusia itu dari bawah ke atas. Tapi yang aneh, tabir itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Artinya adalah dari below, dari above, dari atas ke bawah, bukan dari bawah, bukan dari manusia, bukan from below, tapi from above, dari atas ke bawah. Perbedaannya adalah kalau dari bawah ke atas itu perbuatan manusia. Tapi di sini dari atas ke bawah itu adalah perbuatan dari Allah sendiri. Dan siapa melakukan itu? Yang melakukan itu adalah Allah sendiri. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus Kristus itu menghubungkan kita kembali antara kita manusia dengan Allah. Sejak saat itulah maka kita tidak perlu lagi mengorbankan kurban-kurban yang begitu banyak. Kita tidak perlu lagi untuk harus ada imam besar untuk menjumpai Allah. Melainkan dari hati kita bisa berhubungan dengan Allah. Dua hal ini disaksikan oleh banyak saksi. Di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu menganut paham 2 atau 3 orang saksi itu cukup. Apalagi ini banyak saksi diberitakan di sini. Ada nama-namanya, ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus muda, ada Yoses, Salome, dan juga wanita-wanita yang lain yang ikut bersama-sama dengan Yesus ke Yerusalem. Ada saksinya bahwa ini adalah
bukan kisah khayal, melainkan ini adalah kisah yang sebenarnya terjadi, dan juga ada yang menyaksikan, yaitu kepala pasukan yang berdiri di hadapan Tuhan Yesus sendiri. Sehingga dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Karena apa? Karena dua hal tadi dia saksikan. Yaitu kegelapan berubah menjadi terang. Dan saat itu juga bait suci terbelah sesuai dengan peristiwa tadi. Ada hubungannya dengan peristiwa tadi. Bait suci tabirnya itu terbelah dari atas ke bawah. Sehingga dia percaya orang ini adalah anak Allah. Berkat apa yang dapat kita peroleh di dalam pembacaan kita pada hari ini? Yang pertama, kehidupan kita tidak berada dalam kegelapan lagi, melainkan kehidupan kita berada dalam terang Kristus. Kita ini adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan lagi. Dikatakan oleh Paulus, kita semua ini adalah anak-anak terang. Sehingga perbuatan-perbuatan kita, sehingga apa yang kita lakukan, itu harus menjadi terang dunia. Kita menyaksikan betapa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, menjadi juru selamat kita. Tidak kita nikmati sendiri, melainkan melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui perbuatan-perbuatan baik kita, yang dapat dicontoh bagi orang-orang yang lain, melalui kesaksian kita, melalui pekabaran Injil yang kita lakukan, kita dapat menyaksikan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berkat yang dapat kita peroleh yang kedua tadi, bahwa kita telah diampuni dosa-dosa kita. Dan pun kalau kita melakukan perbuatan dosa pada saat ini, pada waktu-waktu ini, kita dapat langsung berhubungan dengan Tuhan. Tuhan, aku telah berbuat dosa. Dosa saya begini. Tuhan ampuni. Dan Tuhan pun berkata kepada kita dalam pengajaran doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dua hal ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang disebut sebagai anak-anak terang, orang-orang yang perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan terang, dan dapat dilihat oleh orang yang lain. Oh, orang Kristen itu baik. Dia menolong, ringan tangan, dan suka menolong yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mati di atas kayu salib, itu mengubahkan akan keadaan yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kematian, dan diubahkan menjadi keadaan yang terang, keadaan yang hidup, keadaan yang sukaria. Sehingga kami ya Tuhan, sebagai orang-orang yang dulunya adalah anak-anak kegelapan, orang-orang yang penuh dengan dosa, Engkau jadikan menjadi anak-anak terang. Dan biarlah ketika kami menjadi anak-anak terang, kehidupan kami pun terpancar terang ilahi dari kehidupan kami ya Tuhan. Dari
dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah perbuatan-perbuatan kami dapat menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang di sekitar kami. Dan juga kami ya Tuhan, ketika kami percaya kepada Engkau, maka kami tidak membutuhkan lagi perantara seperti halnya imam besar di Perjanjian Lama. Tetapi ketika kami bersalah, melakukan dosa ya Tuhan, kami dapat datang sendiri kepada Engkau. Karena tabir bait suci terbelah menjadi dua dari atas ke bawah, di mana pekerjaan Tuhan yang membelah itu, sehingga kami ya Tuhan dapat datang langsung kepada Engkau melalui doa kami ya Tuhan. Ampunilah kesalahan kami, seperti halnya kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biarlah perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang mau mengampuni orang-orang yang lain, mau menolong orang yang lain, menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan kami, itu senantiasa kami lakukan di dalam kehidupan kami. Apalagi ketika dunia saat ini penuh dengan kegelapan oleh karena penyakit pandemi yang melanda dunia ini ya Tuhan. Banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Jadikanlah kami sebagai anak-anak terang. Jadikanlah kami pengubah suasana kegelapan menjadi suasana terang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapan syukur atas firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendapatkan roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan. Jemaat sekalian sudah mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Biarlah jemaat sekalian dapat mempersiapkan diri kita. Dan sebelumnya saya akan menerangkan bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan yang suci di hadapan Tuhan. Ada dua elemen yang ada, yaitu roti dan anggur. Roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan yang mati di atas kayu salib, seperti renungan kita untuk Jumat Agung yang telah kita dengarkan tadi. Biarlah kita akan memakan dan meminumnya dengan iman bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk kita semua. Dan jika ada anak-anak yang ikut bersama-sama dalam kebaktian, biarlah orang tua dapat menerangkan kepada anak-anaknya, dan biarlah anak-anak tidak ikut bersama dengan orang tua makan roti dan anggur, tetapi diberi pengertian bahwa Tuhan juga telah mati untuk kalian semua anak-anak. Dan kita akan mempersiapkan diri kita, biarlah kita berdoa kepada Tuhan, dan Mazmur Bakti akan mengiringi kita dengan satu lagu, "Oh mengapa Yesus disalib." Mengapa
Jemaat sekalian, pada malam waktu ia diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga setelah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah menjadi peringatan akan aku." Jemaat sekalian diundang untuk bersama-sama kita makan roti dan minum anggur, dan kita dipersekutukan dan dipersatukan di dalam tubuh dan darah Kristus. Amin. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan makan tubuh dan darah Tuhan yang dilambangkan dengan roti dan anggur yang akan kami makan dan minum. Kiranya Tuhan akan berkati roti dan anggur yang telah kami persiapkan, sehingga kami ya Tuhan dapat melihat bahwa Tuhan telah mati di atas kayu salib, tubuhmu tercabik-cabik, darahmu tercurah, kawat duri menancap di kepalamu ya Tuhan. Tetapi Engkau senantiasa memberikan ini semua hanya untuk korban tebusan bagi kami semua ya Tuhan. Engkau telah sempurna memberikan dirimu untuk korban tebusan bagi kami semua manusia yang berdosa ini ya Tuhan. Dan biarlah kami akan makan dan minum hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, kita angkat roti di tangan kanan kita. Kita mengucap syukur atasnya, dan dengarlah firman Tuhan. Pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah, jadilah ini menjadi pengingat akan aku." Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita angkat cawan, kita mengucap syukur atasnya, dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga setelah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Darah Tuhan tercurah bagi kita, membersihkan dosa-dosa kita yang merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita ucapkan syukur. Haleluya. Haleluya ya Tuhan. Terima kasih atas perjamuan kudus yang telah kami lakukan, atas roti dan anggur yang telah kami makan dan minum. Dari sini ya Tuhan, kami telah menjadi anak-anak terang, dan kami akan wujudkan di dalam kehidupan kami di masyarakat, terutama ketika di pandemi ini ya Tuhan. Biarlah kami sebagai orang-orang Kristen dapat menjadi contoh panutan, contoh teladan, dapat menjadi terang, di mana kesaksian hidup kami dapat dilihat bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Masih bangkit berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Berikut adalah warta jemaat dalam kebaktian khusus Jumat Agung tanggal 2 April 2021. Jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sepersepuluhan dalam kebaktian Paskah Subuh dan perayaan Paskah pada hari Minggu tanggal 4 April 2021. Persembahan sepersepuluhan dapat dipersiapkan secara mandiri melalui amplop khusus dan diserahkan pada saat ke gereja, atau dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera pada layar kaca jemaat. Sedangkan untuk perjamuan kudus yang sedianya dilaksanakan setiap minggu pertama setiap bulannya, untuk bulan April digabung dalam kebaktian Jumat Agung yang telah kita laksanakan bersama.
Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan dan juga pelayanan perjamuan kudus yang telah dilaksanakan oleh Pendeta Agus Santoso, dan kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah melayani dalam kebaktian Jumat Agung pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kami mengundang seluruh jemaat Gereja Islam Masih Raja Wali untuk dapat mengikuti kebaktian Paskah Subuh yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 jam 5 pagi dengan pembicara Pendeta Cahaya Kristiningrum dengan tema Saksi Pertama yang Berbahagia, diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai yang ke-18. Kami juga mengundang kepada seluruh jemaat untuk dapat mengikuti perayaan Paskah pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 jam 5 sore dengan pembicara Vikaris Michael Yuwono dengan tema Salam Bagimu yang diambil dari Matius 28 ayat yang ke-9. Dalam perayaan Paskah ini akan dimeriahkan dengan berbagai persembahan acara. Keseluruhan acara dapat jemaat ikuti melalui YouTube channel GIA Raja Wali. Mari bersama kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita. Kami juga mengundang setiap anak-anak yang tergabung di dalam kebaktian anak-anak untuk dapat mengikuti Paskah KAA yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 jam 10 pagi dengan pembicara Vikaris Bayu Kristiantoro dengan tema Jesus is my hero. Paskah KAA ini dapat diikuti melalui YouTube channel KAA Giar. Untuk itu, setiap orang tua yang memiliki anak kiranya dapat menolong anak-anaknya dapat mengikuti acara tersebut. Kami juga mengundang setiap tunas remaja, dan pemuda untuk dapat mengikuti Paskah TRPBK yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 jam 3 sore dengan pembicara Pendeta Tommy Simanjutak dengan tema Fearless, terambil dari Matius 28 ayat yang ke-10. Untuk itu kami menghimbau kepada setiap tunas remaja dan pemuda untuk dapat mengikuti acara ini melalui Zoom, dan link Zoom akan dibagikan kemudian. Demikian warta pada hari ini. Kiranya setiap jemaat dapat memperingati Jumat Agung pada tahun ini dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan adalah penolong dan penyelamat di dalam kehidupan kita. Selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur jika kami telah melakukan satu kebaktian untuk kami mengenang perbuatan Tuhan, karya Tuhan di atas kayu salib, bahwa karya Tuhan itu menghapuskan yang kegelapan menjadi yang terang, menjadikan kami yang semula adalah orang-orang berdosa, dan ketika kami percaya kepada Engkau sebagai juru selamat pribadi kami, maka kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang itu, hidup di dalam kehidupan yang terang itu ya Tuhan. Sehingga kami di dalam diri kami memancar terang-terang ilahi itu ya Tuhan. Biarlah perbuatan-perbuatan kami dapat menjadi contoh teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami juga ya Tuhan dapat berjumpa dengan Engkau melalui doa-doa kami. Dan ketika kami berbuat dosa di hadapan Engkau, kami tidak lupa untuk datang kepada Engkau, minta ampun kepada Engkau, dan kami pun
ketika ada orang yang bersalah kepada kami, biarlah kami juga menjadi pengampun-pengampun dari kesalahan orang-orang yang lain ya Tuhan. Terima kasih atas refleksi Jumat Agung, refleksi akan kematian Tuhan di atas kayu salib itu bagi diri kami semua ya Tuhan. Terima kasih atas semuanya ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pandemi ini. Biarlah Tuhan yang akan mengakhiri pandemi ini ya Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang akan menolong gereja kami ya Tuhan. Dan ketika kami mengharapkan akan dapat berbakti bersama-sama di gereja ini, biarlah Tuhan sendiri yang akan berperan serta, dan kiranya Tuhan juga yang akan memakai pemerintah kami di dalam menggalakkan vaksinasi. Kiranya vaksin-vaksin yang telah dibeli dan telah diusahakan itu ya Tuhan, itu dapat diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat, di mana herd imun dapat tercapai oleh karena vaksinasi yang ada. Terima kasih atas semuanya ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya pandemi ini dapat berakhir tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu dan perkenan dari Tuhan sendiri. Dan kami akan menutup doa kami ini yang kurang sempurna ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Jemaat sekalian dapat bangkit berdiri dan kita akan berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.